Ensiklo, bertemu lagi dengan kami, tim Ensiklo yang kali ini sedang berada di ini pepohonan. Barusan kita update tentang perkembangan terakhir padi organik. Panas sekali di tengah sana, dan sekarang sambil ngisis, sambil mencari angin di bawah pepohonan, kita akan bercerita tentang bagaimana pola pemupukan padi organik. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini, sebaiknya melihat dulu video-video sebelumnya yang terkait dengan SOP olah lahan, pupuk dasar, dan bagaimana penanganan penanaman padi organik. Nah, video kali ini akan fokus pada bagaimana pupuk lanjutan pasca tanam. Seperti teman-teman tahu, semua pupuk yang kita gunakan untuk perawatan dan fase lanjutan pasca tanam, kita menggunakan pupuk organik cair. Pupuk organik cair ini baik yang fase vegetatif maupun fase generatif, semuanya kita buat sendiri, dan untuk merujuknya teman-teman bisa melihat video yang sudah kami unggah beberapa waktu yang lalu. Berbicara pemupukan tanaman padi, teman-teman juga harus mengetahui secara persis bahwa seperti halnya tanaman lainnya, padi juga mengalami fase vegetatif dan fase generatif. Fase vegetatif padi dimulai ketika kita sudah meletakkan benih. Fase ini adalah fase tumbuh, yakni munculnya tunas, perkembangan daun, perakaran, dan yang penting juga dalam tanaman padi adalah pertumbuhan anakan. Sementara nanti ketika malai atau kembang sudah keluar, kemudian pengisian bulir, ini adalah fase yang kita sebut dengan fase generatif. Nah, karena itu pupuk pada setiap fase ini akan berbeda satu dengan lainnya. Mengingat varietas tanaman padi bermacam-macam dan usia tanamnya pun berbeda-beda, maka kita perlu mengetahui kapan vegetatif, kapan generatif dari sisi pembabakan waktu. Misalnya, saya menanam mentik wangi. Mentik wangi setidaknya berusia 115-120 hari untuk bisa dipanen. Nah, sementara ada varietas lain yang bahkan bisa sampai 70 hari, misalnya varietas MD. Kemudian ada juga varietas yang kemudian bisa dipanen di usia 90 hari. Lantas bagaimana kita menentukan fase generatif dan vegetatifnya? Saya membagi setidaknya 60% dari tumbuh kembang tanaman padi adalah fase vegetatif. Nah, ketika berbicara pemupukan, maka 60% proses itu adalah proses ketika kita sudah memindahkan ke dalam lahan. Berbicara pemupukan tanaman padi, maka kita akan berbicara pola pemupukan bertingkat dan bertambah. Apa yang dimaksud dengan bertingkat dan bertambah? Ketika kita meletakkan padi, misalnya ketika kita menanam padi satu batang, maka kebutuhan pupuk tidak akan sebanyak nantinya ketika peranakan sudah muncul dan jumlah peranakan muncul lebih banyak lagi. Artinya sejak 1 HST hingga masa akhir vegetatif, pupuk secara tidak langsung akan meningkat dosis yang kita gunakan. Dalam proses pemupukan vegetatif, saya membagi setidaknya menjadi 3 fase, yaitu fase pertumbuhan awal. Nah, pada fase ini kita menggunakan dosis 500 ml untuk 16 liter atau 1 tangki mesin semprot. Nah, pola penggunaannya adalah dengan disemprotkan secara merata dan boleh kena tanaman dan juga sebagainya, pasti akan jatuh ke tanah. Pola ini kita gunakan selama 2 minggu, 7 HST dan 14 HST. Memasuki fase kedua vegetatif, yakni usia 21, 28, dan 35, maka dosis akan kita naikkan. Kita menaikkan dosis menjadi 1 liter POC vegetatif untuk 16 liter atau 1 tangki semprot. Pada fase ketiga, yaitu pada 42 dan 49 HST atau hari setelah tanam, kita menaikkan lagi dosis menjadi 1500 ml untuk 16 liter atau 1 tangki. Semuanya disemprotkan ke batang atau ke lahan padi. Nah, sebagai catatan teman-teman ya, untuk membentuk tanaman padi yang kokoh dan kuat, selama proses implementasi pupuk vegetatif ini, kita turut mencampurkan bahan-bahan baku yang mengandung unsur silika dan kalsium. Jika teman-teman menanam padi yang punya
batang lebih tinggi dari umumnya, kebutuhan kalsium tolong dipastikan tercukupi dengan baik. Setelah fase 49 hari ini teman-teman, kita setidaknya selama 1 minggu mengistirahatkan untuk tidak memberikan pupuk. Hal ini kita lakukan untuk memberi jeda vegetatif, artinya memberi kesempatan kepada tanaman padi untuk menghabiskan terlebih dahulu atau menyerap lebih banyak unsur-unsur nitrogen yang tersisa di lahan dan tersisa pada proses pemupukan sebelumnya. Setelah jeda masa pemberian pupuk vegetatif, maka pada hari ke-65 dan ke-75 kita bisa memberikan pupuk generatif dengan dosis 1250 ml untuk 16 liter atau 1 tangki penyemprotan. Nah, pemberian pupuk generatif ini hanya kita berikan 2 kali saja. Setelahnya, maka kita menyebutnya sebagai fase perawatan. Dengan demikian tidak akan ada lagi pupuk yang masuk dan kita berkonsentrasi untuk mencegah hama dan gangguan lain yang sangat besar kemungkinannya muncul ketika mulai muncul dan kemudian pengisian sudah mulai dilakukan. Teman-teman perlu juga mengingat bahwa sebaiknya kita ketika bunga padi mulai muncul dan kemudian proses penyerbukan sedang terjadi, kita dianjurkan untuk tidak melakukan penyemprotan apapun kimiawi, baik itu bersumber organik maupun bersumber dari kimia sintetis, karena ini bisa mengganggu proses pembentukan atau pengisian bulir. Terganggunya pengisian ini diakibatkan oleh unsur kimia atau karena pergerakan kita menerobos hamparan padi ketika melakukan penyemprotan. Mengingat kami menggunakan mentik wangi sebagai varietas yang kami tanam dengan waktu tanam yang cukup panjang 115-120 hari, maka teman-teman bisa melakukan penyesuaian jika padi yang teman-teman tanam berumur lebih pendek. Konsepnya adalah 60% adalah fase vegetatif dan 40% adalah fase generatif, dengan jeda pemberian pupuk vegetatif dan pemberian jeda setelah pemberian pupuk generatif. Nah, teman-teman, itu tadi urut kacang dan runtutan pemberian pupuk organik cair atau POC untuk perawatan pertumbuhan tanaman padi secara organik. Bagi yang penasaran, sekali lagi silakan merujuk pada daftar video untuk melihat bagaimana pupuk-pupuk tersebut kami buat dan kami gunakan untuk tanaman-tanaman yang kami kelola. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk teman-teman yang bercocok tanam. Salam.